Nah, jadi proses ketika misalnya anak bisa makan sendiri, mulai dari mana? Mulai dari dia suapin, lalu kemudian dia ngambil buat nggak ke mulut, ke kuping, ke rambut. Nah, tapi Ceceran itu proses, semua. nggak bisa langsung rapi. Iya. Jadi proses itu kita izinkan Kegagalan. untuk dia lalui, kegagalan, kekotoran, kesalahan, ketumpahan, apapun itu. Maukah kita izinkan itu? Dan proses itu sebetulnya proses melepas. Wah berat itu Bu. Itu kayak mau dengar melepas tuh aja kita udah kayak mau berkaca-kaca. Halo sahabat Bible and Coffee, balik lagi ke channel ini dan kali ini konten kita akan sedikit berbeda karena yang mengisi acara hari ini adalah wanita-wanita. Wah, tapi bukan wanita biasa ya. Kali ini kita mengimport langsung pembicara dari Jakarta. Siapa sih pembicara kita kali ini? Yuk kita kenalan yuk. Halo Bu Charlotte. Halo. Nah, halo semuanya dan ada teman-teman saya juga, ada Cejil dan juga ada Eges. Kita sapa dulu teman-teman di rumah. Halo semuanya. Oke, di konten kali ini kita akan membahas yang namanya parenting dan itu sepertinya sedikit sensitif ya kan, apalagi buat mama-mama di zaman sekarang ini yang parenting itu sangat challenging banget untuk semua parenting. Dan sebelum kita mulai konten kita hari ini, saya mau perkenalkan dulu kalau Ibu Charlotte Priyatna ini adalah beliau merupakan pendiri sekolah Atalia dan sudah bergelut di bidang parenting cukup lama. So, yang satu ini super profesional di bidang parenting guys. Dan sudah dibuktikan ya Bu. Sudah dibuktikan di dalam seminar kemarin, luar biasa. Kebetulan juga kemarin kita ikut seminar. Yes. Oh guys, by the way, aku tuh sering banget. Kalian pernah gak sih kalau lagi senggang, terus kan habis nganter anak sekolah, di rumah nggak tahu ngapain, tiba-tiba buka handphone tuh biar rilis stres lah ya. Nah aku tuh suka yang namanya follow influencer, apalagi mama-mama gitu kan. Nah, sering lihat bahwa mereka itu sering posting tentang parenting soal anaknya dan aku lihat kok wah anaknya tuh pada nice banget dan itu kadang ngebuat kita sebagai seorang mama tuh kayak insecure banget kok kayaknya aku tuh jauh dari kata sempurna sebagai seorang mama atau juga suamiku juga jauh sempurna dari seorang papa. Nah yang aku mau konsultasikan atau kita mau bahas sama-sama ini sebenarnya goals dalam parenting itu kayak gimana sih Bu? Supaya kita tuh nggak keburu insecure sama diri kita sendiri gitu. Itu kan yang ditampilkan di IG, ya pasti yang bagus-bagus. Waktu anaknya cranky, tantrum pasti nggak masuk kan? Merusak konten. Jadi anak mereka juga begitu. Jadi secara umum kita semua mama-mama kita akan menghadapi anak muntah, anak mogok makan, anak nggak mau beresin mainan, nyolot, ngambek. Ya, pahit-pahitnya nggak ditunjukin di sosial media. Bohongin kita. Nggak mungkin di post. Manipulasi. Pokoknya deretan dosa-dosa itu hampir semua anak, dan it's normal. Itu tahapan yang harus mereka lewati kan Bu, sebenarnya. Iya. Jadi memang tidak ada anak sempurna, sama seperti nggak ada orang tua sempurna. Sehingga kita nggak usah merasa takut, malu, atau merasa bersalah ketika kita juga menjadi orang tua yang tidak sempurna. Sebetulnya ini kan bagus sekali ya. Tagline-nya. Bukan rumah orang sempurna. Bukan rumah orang sempurna. Bukan mama sempurna. Bukan mama sempurna. Dan kita mendidik anak bukan untuk dia jadi sempurna. Nggak mungkin. Ya, di tengah-tengah kita di dunia yang berdosa, kita masih dikelilingin orang berdosa dan kita juga masih ada natur dosa. Sehingga kita juga tidak mungkin bisa sempurna. Betul. Sehingga goal kita apa sih? 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada hal yang lebih bersukacita ketika aku mendengar anak-anakku hidup
dalam kebenaran. Oke, catat hidup dalam kebenaran. Jadi itu adalah goalnya. Betul. Iya. Betul. Jadi kalaupun dia hidup nggak benar, artinya kita berdoa supaya dia kembali lagi hidup dalam kebenaran itu. Ya. Dan that's it. That's it. Selesai. Ya. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ya. Kalaupun dia berhasil, berhasilnya juga sementara. Yes. Apa sih sukses? Iya. Berhasil, sukses. Buat apa kalau di dunia dia berhasil dan dia tidak berhasil di dalam kekekalan? Wow. Dan itu yang lebih lama. Dan yang itu lebih juga yang panjang. sering kita lupakan. Yes. Betul. Berarti dengan konten-konten di sosmed ini sebenarnya menaruh ide-ide di ibu-ibu sesuatu yang sebenarnya nggak harus dipikirin gitu ya. Yang tadinya sebenarnya semua fine-fine aja, tapi dengan kita melihat semua informasi seperti orang lain, wah umur 2 tahun udah bisa Membaca. baca. Kita Iya. jadi merasa, wah anakku umur 2 tahun nggak bisa baca, ini normal nggak ya? Iya, betul. Iya. Waktu dia 2 tahun bisa membaca, perihal lain waktu dia ngamuk, banting-banting badan, Iya. kan nggak dikasih lihat. Betul. Dan kita juga nggak usah maksudnya kepo untuk kita mau tahu kejelekannya apa. Yes. Berarti kita sebetulnya terganggu dengan Betul. kelebihannya. Iya. Insecure kita juga. Iya, insecure. Betul. Dan hanya orang sombong yang terganggu dengan kesombongan orang. Kan? Iya, Wow. betul. Ya, artinya ketika ditunjukkan kelebihan anak, kebisaannya dia, kebolehannya ini, sesuatu yang membuat kita seolah-olah, wow, amazing. Lalu kasihan sekali anak kita. Lalu setelah itu kita lihat anak kita, ya kok baca sampai aja sana belum. bisa gini sih? Iya. Aduh, dan kita merasa frustasi. Iya. Nah, itu salah satu menurut saya side effect dari konten-konten yang ada di sosial media. Ya. Betul. Jadi kita nggak menjadi manusia yang realistik, Iya. ya, Yes. real, Iya. yang seperti ini loh, Iya. ya. Dan kita sangat terganggu. Iya. Kalau begitu kita tutup sosial media, Iya. ya kan? Setuju. Ya. Pilihan kita sebenarnya. Pilihan Kita tutup sosial media dan kita harusnya membaca buku Learning to Stop yang dikarang oleh Ibu Betul. Charlotte. Salah satu karangan buku dari Ibu Charlotte ini bagus banget. Tapi aku penasaran kenapa Bu Learning to Stop? Ya, kenapa judulnya begitu? Iya, karena waktu kita jadi orang tua, kita pikir kita akan terus menjadi orang tua bagi dia. Ya, Padahal tujuan kita menjadi orang tua adalah sampai anak tidak membutuhkan kita sebagai orang tua. Sampai di mana Bu? Tidak membutuhkannya? Iya. Artinya kita dibutuhkan anak sebagai sahabat. Sampai di titik dia merasa bahwa kita adalah sahabatnya. Yes, kita mengharap satu hari ketika dia dewasa, dia akan menganggap kita sahabat. Seseorang yang paling dia bisa percaya. ibaratnya, Betul. Bu, ya, betul. Dan kita juga membutuhkan anak sebagai sahabat. Yes. Karena ketika kita sudah tua, ya siapa sih orang yang paling kita percaya? Kalau bukan anak kita. Tapi ini interesting juga Bu, karena kan ya kira-kira batasannya di mana sih? Orang tua itu sampai kapan dia boleh sangat involve dengan anak? Kira-kira batasan umurnya tuh sampai kapan? Contohnya nih, anak saya umur 6 tahun, tapi saya masih gosokin giginya gitu kan. Kira-kira di mana kita harus push the stop button? Dan kita tahu ini responsibility anak kita gitu. Iya. Jadi sebetulnya ya, saya kalau menggambarkan ya, kita tuh sama anak. Ya, apalagi ibu-ibu, kita sama anak kan tadinya tuh jadi satu. betul. Ya. Betul? Dari hamil. Yes. Ya. Dia bagian hidup kita. Ya. Kita makan apa, Ya. dia makan apa. Ya. Kita tidur, mestinya dia juga ikut tidur Ya. gitu ya. Artinya betul-betul jadi satu. Dan mulailah ketika anak ini lahir. Ya keluar dong Ya. dari tubuh kita. Ya, terpisah. Terpisah. Dan di situ sebetulnya kita harus terus menerus. Berarti sebenarnya kadar melepasnya itu pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Nggak langsung kayak jebret gitu kan. Ya, lain dengan kita dan suami. Kita dan suami tadinya kan kita berbeda, Iya. latar belakang berbeda, sifat berbeda. Kita dipersatukan di dalam pernikahan, membuat kita jadi sama. Tidak, tetap kita berbeda. Tapi yang berbeda ini Tuhan satukan.
Sehingga sebetulnya makin kita menikah, makin lama pernikahan kita itu mestinya makin jadi satu. Makin lengket. Iya. Oh jadi rumusnya nih gini Bu sebenarnya. Sama suami gini, sama anak gini. Iya. Iya kan Bu ya? Benar ya gini ya? Iya. Jadilah gaya kata. Iya, gaya katak berenang cuy. Iya. Sehingga mulai kapan you start? Ya mulai anak-anak lahir. Tentu ketika dia bergantung pasti masih pipis, potty training. Kita melatih sampai dia bisa. Jadi sekarang urusan sikat gigi, misalnya, ya, pasti waktu umur 2 tahun dia belum bisa. Tapi kita pelan-pelan mulai kasih sikatnya. Melatih kebiasaannya. Melatih sikat, walaupun ntar sikatnya sama dia digigit-gigit, dia bukan sikat. Pastanya ditelen. Tapi proses itu harus dia lalui. Ya, artinya ketika dia udah ini, sini sekarang mami ya. Kamu sikatin mami sikatin kamu, gitu kan? Nah, mulai supaya dia tahu merasa disikat tuh kayak apa. Tapi dia juga belajar bagaimana menyikat itu, iya kan? Nah, jadi proses ketika misalnya anak bisa makan sendiri. Mulai dari mana? Mulai dari dia suapin, lalu kemudian dia ngambil buat nggak ke mulut, ke kuping, ke rambut. Nah, tapi Ceceran itu semua. proses. Nggak bisa langsung rapi. Jadi proses itu kita izinkan untuk dia lalui kegagalan, kekotoran, kesalahan, ketumpahan, apapun itu. Maukah kita izinkan itu? Dan proses itu sebetulnya proses melepas. Wah berat itu Bu. Itu kayak mau dengar melepas tuh aja kita udah kayak mau berkaca-kaca. Kayak ngelepas anak ke sekolah TK aja kita tuh bisa yang kayak kita yang dia tuh happy, kita yang nangis kan di mobil kayak aduh bye kita yang happy terus tutup kaca mobil nangis sendiri. Itu baru sekolah ya. Itu baru sekolah TK yang hanya sekolah 3-4 jam aja. Iya. Aduh, jangan dipikir ke depan. Kayak melepas dia untuk tidur sendiri itu juga menurut aku berat Bu. Sebenarnya proses melepas anak itu bukan soal anaknya yang berat berpisah dari mamanya, tapi mama papanya yang harus lebih berat lagi untuk melepas anaknya. Sehingga ketika anak itu membaca situasi, anak kan pinter kan ketika dia membaca kayaknya mama papa aku ini kayaknya rada-rada nggak mau pisah sama aku, ya udah dia akan memanfaatkan keadaan itu untuk kayak lebih bikin mama papanya melting gitu sama dia. Jadi proses melepas ini jadi cukup sulit ya karena anak juga lumayan membaca situasi kita. Mungkin kalau boleh saya tambahin tuh mungkin kalau saya pribadi ya Bu, saya merasa sejak kelahiran anak di dalam kehidupan kita nih ya, itu kayak identitas kita tuh jujur bagi saya merasa nggak bisa dipisah dengan si anak ini. Jadi saat di momen Ibu bilang kita harus melepas itu jujur rasanya kayak a part of me itu kayak harus hilang gitu loh. Jadi tuh kayak perasaan yang kadang kalau saya boleh bilang, udah Tuhan mending udah nggak usah dikasih daripada saya harus merasakan kehilangan ini. Itu loh Bu. Kadang tuh kan yang kita rasain tuh mayoritas itu seperti itu. Oleh karena itu konsep kita tentang kepemilikan, bahwa segala yang ada di dalam hidup kita itu cuma dititipkan. Even nafas kita. Nafas kita tuh satu hari Tuhan akan ambil. Betul. Berarti selesai, kita tidak lagi bernafas. Apalagi sesuatu yang di luar diri kita. Dan itu sebetulnya cuma titipan. Artinya ada yang punya, ada yang memiliki. Dan kalau si pemilik ini ingin mengambil, bukankah itu haknya dia? Lalu kita katakan itu musibah, kita katakan itu tragedi. Oh no, dia kembali kepada yang empunya. Sehingga kalau kita sadar, kalau kita ini manusia, akhir kita gimana ketika kita pulang? Pulang, karena ini bukan rumah kita. Kita cuma sementara di dunia. Dan ketika kita pulang, kita tahu ada kekekalan di sana, maka kita punya hope.
kenapa kita harus pegang erat-erat? Iya. Dan akhirnya itu yang membuat kita fear, Iya. takut, Iya. insecure. Yes. Sehingga kita tidak rela melepas. Betul, Iya. betul. Ketika kita lepaskan genggaman kita tahu dia digenggam oleh siapa. Wow, Yang penting siapa yang menggenggam dia, betul. siapa yang memiliki dia, Betul. itu yang lebih penting. Ya. Betul. Iya. Setuju. Wow. Yang jauh lebih mengasihi dia, yang sempurna Ya, di dalam penjagaannya, pemeliharaannya, ya. sehingga kita nggak usah worry, Iya. nggak usah khawatir. Kita sering lupa kalau prinsip pinjam meminjam itu adalah harus dikembalikan pada akhirnya karena terlalu lama dipinjamkan ke kita ujung-ujungnya merasa bahwa itu sepenuhnya adalah milik kita. Jadi ketika itu ditarik dari kita ngerasa kayak dirampas, bukan kita mengembalikan dia gitu loh. Betul. Dan itu juga kayak jadi apa ya? Kayak jadi hal yang membuat kita tuh kayak kegeeran. Kita kira dengan kita sebagai mamanya kita bisa handle semua hidupnya, kita bisa atur. Kalau nggak ada kita, dia tuh nggak akan jadi apa-apa deh ke depannya. Kita sering worry-nya kan gitu. Tuhan, aku tuh kadang sering gini ya, sering berpikir bahwa Tuhan jangan kasih aku umur pendek dong. Kalau nanti aku umurnya pendek, anakku nanti ke depan gimana? Siapa? Iya, gimana caranya dia survive sama papanya? Kok mustahil ya? Sama suami aja nggak percaya mau gimana. Iya kan? Papanya aja minta kecap, minta air, aku yang disuruh. Gimana anakku di tangan dia? Tapi begitu. Prakteknya susah untuk melepas kontrol ya. Iya. Tapi ya dengan apa yang Ibu Charlotte bilang tadi, kita ingat bahwa ya ini bukan milik kita. Betul. Ini hanya titipan. Gitu. Yes. Nah, dengan mindset itu aja itu udah merubah perasaan aku yang tadinya harus mengontrol, yang harus memastikan menjadi oke, ini semua terserah dengan yang di atas. Aku nggak ada kontrol, aku nggak ada choice gitu. Iya. Saya pernah punya pengalaman. Waktu itu anak saya, dia nggak bisa pup. Lalu kemudian di pagi itu dia nangis, kelihatannya dia sakit perut tapi nggak bisa gitu ya. Dan saya ingat saya harus pergi ke sekolah karena ada dokumen yang harus ditandatangan. Jadi saya meninggalkan dia dengan kondisi sakit perut, agak demam memang karena beberapa hari tidak pup. Waktu di taksi saya ngomong begini sama Tuhan, kalau seandainya anak saya kenapa-napa, ya misalnya dia kejang-kejang, ya, saya marah nggak sama Tuhan? Karena saya sedang pergi mau melayani Tuhan nih, dan saya meninggalkan dia. Iya. Lalu seperti ada satu suara mengatakan begini, kalaupun dia sampai state, sampai kejang-kejang, dia tetap ada di dalam tanganku. Aduh, bulu kuduk saya berdiri. Kalaupun harus berpulang, dia berpulang ke pemiliknya. Iya, artinya dia ada di dalam tanganku. Dan aku jauh lebih mengasihi dia daripada kamu mengasihi dia. Waktu saya dengar ya kata-kata itu gitu di taksi ya, saya cuma bilang, please forgive me Lord. Saya pikir dia nggak mungkin kejang-kejang kalau saya ada di depan dia. Iya. Saya di depan saya juga dia bisa kan? Iya bisa. Iya dong. Betul. Bukan kita yang kontrol hidupnya dia soalnya. Bukan kita. Iya. Dan sekarang kita merasa lebih hebat dari Tuhan, lebih tahu dari Tuhan, lebih sayang dari Tuhan. Emangnya Tuhan nggak sayang sama dia? Saya sampai di sekolah, waktu itu belum ada handphone, saya telepon ke rumah, dan mbaknya bilang, begitu saya berangkat, dia langsung pup, dan kemudian dia panasnya turun, dan oke, jadi jangan-jangan dia stres sama saya penyebab stres. Jadi dia nggak pup karena kan ayo dong, ayo pup, Di pressure sama mama seru. Iya. Jadi Dia memang merasakan kembali ya. ke kita harus belajar untuk let go and let God. Yes, betul. Wow. Itu prinsipnya. Kita sering memusingkan hal-hal yang harusnya jadi tanggung jawabnya Tuhan. Kita merasa adalah itu tanggung jawabnya kita. Iya. Itu yang sering bikin kita pusing. By the way, soal melepas ini Bu ya. Jadi nanti kan
proses melepas ini justru juga akan terus berjalan seiring anak itu bertambah usia di usia remaja dong Bu. Boleh nggak sih Bu kalau misalnya seorang anak itu kasih kayak ruang-ruang privasi ke orang tua. Kadang kan kita juga tuh sebagai orang tua nggak siap ya sama yang namanya anak mau masuk ke usia remaja. Otomatis kayak kita mau masuk kamarnya aja dia kayak udah kayak padahal dia nggak ngapa-ngapain. Boro-boro gitu. Kadang anak itu mulai menunjukkan sign-sign nggak mau dipeluk lagi, ya kan. Kalau bisa jangan anterin di depan sekolah jauh-jauh gitu kan. Kayak malu gitu Iya, Bu. iya. Tapi Bu, di sini yang mau ditekankan itu sebenarnya wajar nggak sih kalau si anak itu memberikan batasan-batasan privasi ke orang tuanya sendiri? Yang artinya, please mom, inget aku sudah besar. Iya. Tapi kita selalu bilang, no you are still my baby. Dan kita harus ingat loh, kalau kita flashback juga, kita sendiri dulu juga begitu. Iya. Malu ya kalau tiba-tiba dicubit-cubit. Iya. Digandeng tangannya sama Dan mama. juga gak kebayang kalau misalnya sampai detik mungkin usia kita mau menikah, orang tua masih gituin kita, ya nggak sih? Jadi mungkin itu kita harus sadari. Jadi kan masalahnya ketika anak-anak itu sebetulnya minta please trust me. Iya, Ya. betul. Sebenarnya dia secara nggak langsung bilang, "Ma, percayain aku." Percaya. sama Betul. aku gitu. Betul. Ketika mama aku nggak kasih password, percaya nggak mah kalau handphoneku tuh sebetulnya Nggak ada apa-apa kok. Iya, Iya. Gitu. Iya. Ya, percaya enggak. Ya. Jadi kalau anak mau punya privasinya sendiri, kasihlah, Kita harus menghargai itu ya. menghargai. Betul. Dan itu dunia pribadinya dia. Betul. Iya. Yang kita harus bangun, artinya kamu percaya mama, bahwa mama percaya kamu. Oh Ya. iya. Iya kan? Kamu percaya mama, bahwa mama percaya kamu. Iya. Wow. Iya. Ya. Iya. Ya, Makin kayak kita nunjukin Dan- sikap tidak percaya gitu kan, dia makin akan kayak langsung mengurung dirinya dengan sangat erat gitu loh. Jadi Iya. kita makin gak punya akses untuk masuk Iya. ke dia gitu. Ya. dan mama percaya bahwa kamu bisa dipercaya. Yes. Ya. Ya. Jadi Ya. tunjukkan kepercayaanmu ya kepada mama dan bahwa kamu layak dipercaya. Ya. Ya. Dan tolong bantu mama supaya mama bisa percaya ya. Berarti respon itu pertama-tama harus kita yang bangun kan Bu? Iya Kayak misalnya kita kan belum tentu kita bisa percaya sama anak Iya. kayak Allah di belakangnya juga nggak gitu sih Iya, sebenarnya. Tapi mau nggak mau betul. kita kayak memaksakan diri untuk ya udah aku mau belajar trust sama anakku meskipun Iya. aku tahu di belakangnya belum tentu seperti apa yang dia bilang. Iya. Karena dari sana dia akan belajar, dia bisa percaya sama kita. Dan dia juga harus belajar untuk dipercaya. Karena kan dia tidak langsung bisa dipercaya. Iya, Iya, betul. iya. Betul. Kan dia bilang nih, aku mau belajar. Iya. Kenyataannya dia nggak belajar. Iya. Iya dong. Iya. Pasti hal-hal begitu umum Iya, sekali. iya sih, Iya. betul Bu. Nah, Setuju. sehingga kenapa waktu kita bicara tadi kamu bilang kamu akan belajar, tapi kenyataannya kamu ngobrol sama teman kamu di chat. Bagaimana ini? Iya, Mam. Soalnya temanku curhat. Jadi ya kesian lah dia udah nangis-nangis. Ya, oke, it's okay. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Tapi berarti ada konsekuensi ya. Besok ulangan kamu gimana? Ya udah aku belajar sampai nanti malam. Kenyataannya jam 10 udah tidur, udah capek. Dan nggak apa-apa juga, besok ulangannya jelek. Iya. Nggak apa-apa Nggak juga apa-apa kan? juga. Nggak apa-apa dong, Iya. jangan dimarahin. Iya, itu Kita kasih konsekuensi tahu, dia. iya. Kenapa gunanya persiapan, sehingga ketika temenmu dadakan, dia mau curhat, kamu sebetulnya sudah belajar lebih dulu. Nah kamu tahu ketika kamu merencanakan tidur lebih lat, ternyata kamu udah capek, kamu ketiduran, segala sesuatu bisa terjadi. Nah, kita tidak bisa dan Iya. hanya Tuhan yang bisa Iya. gitu kan. Iya, dan kita ingat Tuhan menyertai dia. Iya. Iya. Wow. 24 jam, Wow. 7 hari seminggu, Wow. every minute, Every second. Tuhan ada di sisi dia. Wow. Sehingga apa yang membuat kita khawatir? Iya.